kali ini sudah ditemani oleh Kak Frendy dan Kak Riki. Silakan Kak Frendy bisa perkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Frendy Alexandra Putra. Kalau di Pasti juga punya nama lapang, namanya Perawan. Baik, perkenalkan juga untuk nama saya Riki Hermawan, selaku Ketua Divisi Floor Climbing untuk nama lapang Delewer. Nah, Kak Frendy, untuk Mahapasti ini kepanjangannya apa sih kalau saya boleh tahu? Nah, ini untuk kepanjangan dari Mahapasti sendiri ya. Memang dulunya Mahapasti ini punya kepanjangan, yaitu Mahasiswa Pecinta Alam STI Widyagama Lumajang. Tapi sekarang kan Widyagama Lumajang sendiri ini sudah beralih status dari STI, sekarang menjadi Institut Teknologi dan Bisnis. Ini kemarin sempat ramai sih dari kampus, soalnya ya tuntutan untuk berubah nama itu sendiri lah, karena di situ pasti masih membawa nama STI. Tapi dari Mahapasti sendiri ini kan ya termasuk UKM paling tua ya di Indonesia. Ini kebetulan tahun ini sudah 35 tahun, dan pastinya alumni itu banyak. Dan dari Mahapasti sendiri status keanggotaannya itu sampai mati ya Mas. Untuk perubahan nama sendiri pastinya nggak ujuk-ujuk lah dari pengurus untuk merubah suatu nama organisasi. Kemarin sih sempat banyak perdebatan dari alumni, dari sendiri pastinya nggak terima kalau misalkan ada perubahan nama di situ. Tapi alhamdulillah dari adanya musyawarah besar kemarin yang kita lakukan, kemarin itu kita dapat kesepakatan bahwasanya Mahapasti sendiri untuk saat ini tidak ada singkatan, melainkan Mahapasti sendiri sekarang yaitu sebuah nama. Kalau kemarin kita masuknya ke kampus ya Mahapasti, Mahasiswa Pecinta Alam. Kalau sekarang jadinya MPA Mahapasti, Mahasiswa Pecinta Alam Mahapasti, seperti itu. Nah, anak-anak Mahapasti ini kan biasanya udah kerap jadi anak gunung ya. Nah, jelaskan sih Kak, apa persiapan penting yang harus disiapkan untuk teman-teman yang ingin mendaki gunung ini? Kalau persiapan untuk mendaki gunung ya sebenarnya banyak yang harus kita persiapkan. Selain fisik sama mental, kita juga harus menyiapkan apa yang akan kita hadapi. Sebelum itu kita juga harus tahu karakter gunungnya itu seperti apa sih, medannya seperti apa, kemudian estimasi waktu yang dibutuhkan ini berapa selama pendakian. Jadi kita juga bisa menyiapkan masalah logistik untuk berapa hari kita naik gunung, kemudian berapa jumlah anggota yang mau berangkat. Sekiranya kita juga bisa menyiapkan berapa jumlah tenda yang mau dibawa. Kemudian medan di gunung itu seperti apa, di gunung itu susah mata air apa enggak. Kalau misalkan contoh kecilnya seperti di Lemongan, di situ nggak ada sumber mata air, cuma satu, itu pun susah untuk kita menjangkau lah. Jadi kita bisa memperbanyak di perbekalan air. Masalah logistik seperti makan, nasi itu kita bisa membawa secukupnya, karena estimasi waktu yang diperlukan cuma 2 hari. Toh kalau misalkan kita bawa lebih, itu juga bisa menyusahkan kita sendiri nantinya, karena ketika kita naik gunung, barang apapun itu kita yang bawa sendiri. Dan juga mungkin ada tambahan dari Mas Diki masalah itu Mas. Masalah apa yang dipersiapkan saat mendaki gunung ya, kalau saya sih mending persiapkan dulu dasarnya, cara packing, cara pasang gas pada kompor, cara membangun tenda, mungkin itu sih Basic. soalnya banyak sekali setiap saya naik gunung saya temui mau masak masih minta bantuan pasangkan gas, kemudian bangunkan tenda, mungkin itu sih.
Ya, ini kan tujuan dari naik gunung ini kan menikmati alam ya. Iya. Nanti kalau sisi kemandiriannya ini kurang, bukan kita nggak mau membantu, Iya. tapi memang kurang lengkap aja kalau Ya, kalau tapi emang minta bantuan. Kalau misalkan kita ketemu pendaki lain di sana, kalau misalkan kita satu tim ternyata di atas tidak ada siapa-siapa, kalau Iya. misalkan dari kita sendiri tidak bisa pasang tenda, siapa yang mau masuk? Dari dua kakak ini bisa diterapkan pengalaman naik gunungnya itu sudah kemana aja ya? Kalau naik gunung, tidak pernah naik gunung. Tidak pernah. Silakan Mas. Dari lewer mungkin dari tadi. Ya, cerita naik gunung, saya cuman naik gunung 2 kali, bukan 2 kali, saya naik gunung cuman 2 gunung, Gunung Lemongan sama Gunung Semeru. Ya, kenapa cuman 2 kali? Karena saya tidak terlalu suka dengan naik gunung itu. Kalau aku sih naik gunung ya sama ini naik gunung ya paling di Lumajang aja, nggak pernah sampai keluar kota lah. Tapi ya kalau misalkan dibilang pengen ya pengen, cuma nggak tahu pasti kapan. Seperti itu. Kalau pengalaman naik gunung apa ya, nggak banyak ini pengalaman berikutnya. Cuman kalau misalkan pengen tahu pengalaman naik gunung, ya ayo naik gunung bareng aja. Atau diajak naik gunung bareng ya? Kak? Ya, Dari pelantikan Mahapasti ini bisa diceritakan semua prosesnya bagaimana untuk anggota-anggotanya bisa diresmikan sebagai anggota. Gini, kalau misalkan kita ngobrol soal peresmian anggota Mahapasti ya, di Mahapasti sendiri ini untuk menjadi anggota ini ada beberapa tahap. Setelah kita adanya open recruitment bagi pendaftar, kita kasih status mereka itu sebagai calon anggota, di mana CA ini wajib mengikuti yang pertama yaitu pembekalan materi. Pembekalan materi ini kurang lebihnya ada sekitar 6-8 pertemuan, di mana setiap pertemuan ini kurang lebih ya sekitar sampai 3 jaman lah tergantung materi ya. ya, Kemudian dari pembekalan materi tersebut, CA ini berhak mengikuti kegiatan yang namanya diklat ruang. Diklat ruang sendiri ya isinya ya pemantapan materi lagi lah yang kita berikan itu ke CA, kita olah lagi, di mana nanti juga ada penilaian siapa yang berhak untuk melaju ke Diksar, siapa yang tidak. Jadi ada proses penyaringan juga di situ. Setelah lolos di Batuan, kita berangkatkan di Diksar. Ini kurang lebihnya ya rata-rata 3 hari penarian lah. Itu baru setelah Diksar, ini kan apa ya, pelaksanaan kegiatannya ini langsung di lapangan, bukan materi lagi, tapi penerapan materinya di Diksar. Jadi setelah Diksar di akhir kegiatan ini baru ada peresmian dari anggota resmi Mahapasti. Baru setelah Diksar nantinya ada Dikjun di lanjutan, di mana kita punya 3 bidang ya. Di situ setiap anggota juga harus mengikuti 3 bidang itu. Baik, meskipun saya tadinya minat di konservasi, saya juga harus tetap ikut dikjunnya wall climbing sama ya. Jadi misalkan ada pertanyaan seputar wall climbing sama ya, meskipun saya anak konservasi, saya juga adalah dasar untuk itu, tidak apa ya, memalukan bahwa nama Mahapasti seperti itu mungkin ya. Berarti untuk anggota-anggota Mahapasti ini benar-benar disaring dan dididik untuk menjadi anggota alam yang memang pengetahuannya mencakup semua divisi-divisi yang ada di Mahapasti sendiri ya. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Ini saya dapat info yang menarik ini kan.
barusan bilang kakak ini bukan orang anak gunung lah. Nah, Mungkin bisa diceritakan apa sih yang ada di dalam Mapasti ini sendiri, selain yang kita lihat anaknya sering naik gunung semua gitu. gini, mungkin ya bukan hanya di Mapasti, kebanyakan PA dimanapun itu, baik di Sepala, baik di Mapala, kebanyakan orang ini mandang kalau kita alam ini penikmat gunung. Ternyata bukan. Di Mapala sendiri, khususnya di Mapasti sendiri ya, di Mapasti sendiri ini ada 3 bidang, bukan hanya gunung hutan, ada juga bidang konservasi dan juga ada bidang wall climbing. Kalau aku pribadi mungkin aku lebih ke konservasi, beda sama si Ricky Lewer ini lebih ke wall climbing. Mungkin ini lebih yang konservasinya Kak. Di divisi konservasi ini untuk kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan apa aja sih Kak, bisa diceritakan? Kegiatan konservasi ya, Ya. yang pernah dilakukan konservasi ini, kalau di Widyagama progres yang mau dilakukan ini yang pernah dilakukan ini jelas ya, mungkin penanaman terus bersih kampung. Cuman ada progres lagi ini kebetulan yang masih kita usahakan. Cuman kemarin juga kita lakukan kegiatan pertama, yaitu bersih gedung Ormawa. Yang selanjutnya progres dari kita sendiri ini pengennya menghijaukan gedung Ormawa, sekaligus di situ kita mau bikin greenhouse. Greenhouse sendiri ingin tanamnya apa sih Kak? Atau tujuannya buat greenhouse ini? Menarik ini. Tujuan dari greenhouse yang kita impikan ini ya, ini bukan hanya sebuah ruangan untuk pembibitan enggak, tapi dengan adanya greenhouse ini kita fokusnya bukan hanya pada tumbuhan pohon, tapi kita juga fokus ke bunga dan juga ke tumbuhan ini, kayak sayur-sayuran seperti lombok, tomat, juga bisa mensejahterakan orang kampus lah, seperti ya barangkali tukang kebun ya, macam. Kemudian juga di situ kan kita sendiri sering nginep di sekret sampai beberapa hari di kampus, mungkin juga bisa kita manfaatkan di situ. Di sisi lain, yang kita impikan greenhouse ini nantinya juga bukan hanya Mapasti yang bisa menikmati di situ. Pikirkan itu seperti halnya menjadi pusat tongkrongan anak Atmawala. Jadi mungkin space-nya greenhouse bisa kita namakan bukan kampus. Jadi selain untuk dari sisi keindahan juga ada sisi yang praktikalnya juga ya, Ya. yang bisa bermanfaat baik untuk masyarakat kampus maupun mahasiswa yang ada di Atmawa. Ini juga deh, kalau melihat selama ini ya kegiatan-kegiatan Ormawa itu selalu misalkan kayak rampal, terus persiapan kegiatan itu selalu di dalam ruangan. Barangkali dengan adanya fasilitas seperti itu yang kita buat, yang kita ajukan ke kampus, siapa tahu juga bisa jadi satu tempat lah buat wadah pertemuan antar UKM, ngobrolnya jadi makin enak. Dan saya yakin ketika kita ngobrol di dekat dengan alam, inovasi yang kita buat itu semakin banyak juga. Memudahkan untuk datangnya inspirasi ya Kak. Ini mungkin untuk Kak Riki ya sebagai tabib dari wall climbing sendiri. Untuk wall climbing ini awal mulanya bentukan divisi ini bagaimana ya Kak?
awal mula dari pembentukan divisi wall climbing, pastinya perlu ada fasilitas. Ya, fasilitas wall climbing. Setahu saya, wall climbing ini diajukan minta pada kampus itu sekitar tahun 2015 dan kemudian di ACC pada tahun 2019. Jadi itu. Untuk yang ingin mencoba wall climbing ini sendiri bisa ditunjukkan Kak bagaimana contoh-contoh mungkin pegangan atau pijakan-pijakan misalnya teknik dasar lah untuk wall climbing ini sendiri. Ya, untuk siapa yang ingin berlatih atau manjat di wall climbing, pasti boleh, siapapun boleh, meskipun bukan pasti. Ya, untuk teknik dasarnya sendiri ada banyak, ada pegangan dan pijakan. Untuk pegangan sendiri ada yang namanya pins dengan memegang ujung jari. Itu yang kedua ada yang namanya sloper seperti separuh botol. Itu yang ketiga ada yang namanya open separuh bola. Terus mungkin itu saja sih untuk teknik pegangan. Kemudian untuk teknik pijakan. Teknik pijakan juga ada. Yang pertama namanya egging, itu menggunakan ujung kaki. Ada yang namanya frogging, itu dua kaki dua ujung. Seperti kata namanya frog ya, frogging. Untuk yang ketiga bisa menggunakan egging atau belakang kaki. Itu saja sih untuk dasarnya. Dan teknik ini sendiri juga termasuk atribut wall climbing di agama kan ya? Betul. Nah, untuk pembagian latihannya itu apakah berbeda dari atlet sama yang latihan-latihan biasa anggota wall climbing lainnya Kak? Bisa diceritakan? Berbeda. Kalau untuk atlet sendiri itu dijadwalkan latihan seminggu selama 4 kali, hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Untuk yang latihan semua anggota Mapasti dan para atlet itu latihan di hari Kamis, satu hari itu. Untuk ya ketika akan mengikuti lomba-lomba itu apakah ada persiapan khusus dari para atlet ini sendiri? Ya, persiapan khusus pastinya ada. Dari tim pelatih nantinya akan membuatkan program latihan selama sebelum kompetisi hingga mendekati kompetisi. Pastinya sudah dipersiapkan program. Untuk kita berharap menang dan kalah, berharap menang lah, itu tergantung pada tekun tidaknya atlet tersebut untuk mengikuti atau mentaati program latihan. Dari wall climbing ini sendiri saya melihat olahraga yang sangat unik ya. Ya, Saya pernah melihat dalam sebuah pertandingan itu ada orang yang panjang lebih tinggi kalah dengan yang lebih rendah, dari usianya yang lebih rendah. Itu bagaimana proses penilaiannya bisa sampai seperti itu? ya. Mungkin yang dimaksud dalam kelas pemanjatan lead ya. Sebelum saya menjelaskan di sistem penilaian, saya mungkin menjelaskan dulu ada berapa sih kategori dalam wall climbing. Yang pertama ada lead, ini yang umum dan sering digunakan. Yang kedua ada speed. Speed ini dibagi menjadi dua, ada speed world record sama speed klasik. Untuk para atlet yang usianya sudah bukan anak-anak lagi, kebanyakan sudah speed world record. Cuman kalau untuk anak-anak itu speed klasik. Berikutnya ada kategori boulder. Boulder itu memang wallnya tidak tinggi, mungkin paling tinggi cuma 5 meter. Sistem penilaiannya siapa yang sampai di top. Kembali lagi ke lead. Untuk di lead sistem penilaiannya
siapa yang paling tinggi itu yang menang, karena pada setiap poin itu ada ada nomor, ada angka. Jadi siapa yang angkanya lebih tinggi itu yang menang. Peralatan-peralatannya sendiri bagaimana, apakah yang akan mencoba ini dapat pengetahuan juga Kak untuk yang ingin mencoba? Ya, mungkin sebelum latihan atau sebelum mencoba wall climbing, yang saya tekankan nama alat dan apa saja sih yang tidak boleh dilakukan pada alat, karena alat ini tidak sembarangan dapat digunakan ya. Untuk alat-alatnya banyak macamnya. Yang pertama mungkin yang sering didengar, karabiner. Yang kedua ada figur X. Yang ketiga ada tali karmantel. Yang keempat ada runner. Yang kelima ada pule. Mungkin untuk pemanjatan dasar hanya cuman membutuhkan alat itu. Yang tidak boleh dilakukan pada alat, satu, menjatuhkan karena dapat merusak. Yang kedua, untuk tali ini tidak boleh diinjak. Jadi untuk alatnya ini sangat penting untuk ya keselamatan dari tiap-tiap pendaki pemanjat ini ya. Betul sekali. Sangat dijaga kondisinya agar keselamatannya juga terjaga. Iya. Untuk mungkin teman-teman yang ingin coba panjat wall climbing ini, apakah bisa mengikuti latihan dari Kamis ini? Bagaimana? Bisa mengikuti setiap jadwal latihan, atlet maupun semua anggota Mapasti semua boleh ikut, apalagi mahasiswa Widyagama itu boleh. Mungkin bisa menghubungi Kak Randy atau Kak Riki ya untuk yang mau mengikuti latihan dari wall climbing ini, karena ini wall climbing di Widyagama ini mungkin jarang ya di Lumajang sendiri nih ya. Salah satunya ada di Liga ini kan. Iya. Jadi saya sekali jika tidak dimanfaatkan oleh mahasiswa. Apalagi kan ini kan wall climbing seharusnya bukan hanya untuk Mapasti Ya. untuk warga Widyagama Lumajang lah. Jadi misalkan dari rekan-rekan Widyagama Lumajang mau ikut latihan, ayo monggo, apa-apa silakan. Kita mungkin dari Mapasti bisa mengikuti bareng lah. Istilahnya kita bisa latihan bareng di situ. Kita juga istilahnya ya juga masih latihan ya. Iya. Nggak ada yang pinter, nggak ada yang jago di sini, kita juga sama-sama. Baiklah, terima kasih Mas Randy dan Riki untuk bincang-bincangnya kali ini ya. Dan bila ada salah kata dari saya, maaf. Silakan di follow IG-nya Mahapasti sendiri di @mahapasti dan IG-nya Kak Randy Randy APT dan Kak Riki. Riki House 912. Dan inilah kegiatan bincang kali ini dan sampai jumpa.